yang lebih besar dibanding backhoe. Sementara di backhoe itu dia memiliki loader. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas kedua alat konstruksi tersebut, yaitu yang pertama power shovel yang dilanjutkan oleh teman saya Reja. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu power shovel? Power shovel merupakan salah satu alat berat gali dan muatan tambang yang sering digunakan berupa skop mekanasi yang sangat besar. Mesin yang digunakan untuk mempergerakkan alat ini yaitu ada mesin uap, mesin bensin, mesin diesel, atau juga dengan juga motor listrik. Alat ini memiliki ukuran yang ditentukan oleh besarnya skop yang dapat digerakkan, baik dalam arah horizontal dan arah vertikal. Nah, pada umumnya, semakin keras jenis material yang digali, semakin kecil juga ukuran skop yang harus dipakai. Tetapi, gigi-gigi pada skop tersebut harus terbuat dari baja mangan. Lanjut. Nah, ini ada komponen dari power shovel itu sendiri. Ada bucket atau mangkuk untuk menggaruk tanah. Terus ini ada kabel atau hasil kabel, kru kabel, stick, terus ada boom, hose kabel, channel block, super kabel, apron, hosing atau sebagai operator power shovel itu tersendiri, dan itu crawler, roda penggeraknya. Lanjut. Nah, ini crawler rodanya, ini bucketnya atau mangkuk untuk menggaruk, ini hosing sebagai untuk operator. Nah, cara kerja power shovel sendiri, yang pertama maju untuk menggerakkan dipper atau bucket agar sebucket menusuk ke tebing. Nah, yang kedua, angkat dipper atau bucket tersebut untuk mengisi atau untuk menggaruk si gali tanah tersebut. Yang ketiga, mundurkan power shovel untuk melepaskan tanah dari tanah atau tebing. Yang keempat, swing atau putar untuk membuang si dam. 5. Pindahkan jika sudah jauh dari tebing. 6. Menaikkan atau menurunkan sudut boom jika diperlukan. Lanjut. Berikutnya adalah fungsi power shovel. Fungsi power shovel itu secara garis besar atau secara umum yang paling sering kita jumpai yaitu ada dua, yaitu sebagai alat gali dan sebagai alat muat. Sebagai alat gali yaitu penggunaan power shovel misalnya membuat tanggul, menggali secara datar atau meratakan, membuat lereng, menggali ke arah daerah yang lebih rendah, dan membuat parit dan lain sebagainya. Terus sebagai alat muat yaitu memuat ke alat angkut, terus membuang material ke samping atau menggeser material tersebut, menimbun ke atas tumpukan material, serta menimbun ke dalam hopper. Next. Nah, jenis-jenis atau tipe-tipe power shovel itu ada 3, yaitu wheel mount power shovel, yang kedua crawler mount power shovel, sama truck mount power shovel. Untuk lebih jelasnya, yang kalau wheel itu dia digerakkan oleh tali dan roda penggeraknya menggunakan crawler. Dan kalau kemudian crawler mount power shovel itu juga digerakkan oleh crawler, roda penggeraknya crawler. Terus truck mount power shovel itu digerakkan oleh roda, dia bisa bergerak dalam jangkauan yang lebih panjang. Next. Nah, terus yang berikutnya adalah produktivitas power shovel. Power shovel itu memiliki bucket atau skopnya itu biasanya ukuran kecil itu 0,5 atau 0,363 sampai 1,56 meter kubik. Ukuran sedang itu 1,56 sampai 18,2 meter kubik. Dan ukuran besar itu 18,2 sampai 25,5 meter kubik. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas power shovel yaitu pengaruh tinggi tebing galian. Apabila tebing
lebih tinggi dari optimal atau tempatnya, maka tindakan operator yaitu bisa saja mengurangi tenaga tekan pada bucket ke dalam tebing. Kemudian penggalian harus merata dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah untuk meminimalisir longsor. Kemudian menggali secara normal, tapi membiarkan tanah tumpah dari bucket dan mengambil cycle berikutnya. Nah, di situ ada tabel untuk produksi ideal power shuffle dan tinggi gali optimal. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan dalam contoh soal. Next. Pengaruh sudut putar. Sudut putar shuffle merupakan sudut dalam bidang horizontal antara kedudukan bucket pada waktu menggali dan pada waktu membuang muatan. Terdapat juga tabel, nanti juga lebih jelasnya dalam contoh soal. Nah, yang ketiga itu ada pengaruh keadaan medan. Tempat penggalian yang ideal yaitu lantai kerja yang keras, drainase yang baik, tempat kerja yang luas, jalan angkut tidak terpengaruhi keadaan musim. Misalnya apabila hujan, dia tidak tergeser. Keadaan medan dinyatakan sebagai sangat baik, baik, sedang, dan kurang menguntungkan. Yang keempat ada pengaruh keadaan manajemen, yaitu yang menyangkut tindakan pemilik atau pemakai alat dalam menggunakan dan memelihara kondisi alat berat. Tindakannya yaitu pemberian minyak pelumas atau gemuk, pengecekan sebelum digunakan, penggantian bucket, pemberian bonus kepada para pekerja atau operator. Nah, next slide. Ini juga terdapat tabel-tabel terkoreksi terhadap keadaan medan sama keadaan manajemen. Untuk lebih jelasnya, kami mencoba menyelesaikan sebuah contoh soal. Di sana tersebut sebuah shovel bucket 1 CU yard menggali tanah lempung keras berupa tebing dengan ketinggian 2,3 meter. Sudut putar swing 75 derajat, kondisi medan sedang, kondisi manajemen baik. Berapakah produksi shovel per jamnya? Nah, dari tabel didapatkan bisa produksi ideal yaitu 145 CU yard per jam. Itu didapat dari tabel yang produksi yang mempengaruhi tinggi tebing galian. Nah, dari sana juga didapat tinggi galian optimal 9 feet atau sama dengan 2,75 meter. Persen tinggi gali optimal yaitu tinggi gali optimal ketinggian dibagi tinggi gali optimal dikali 100%, didapat 83,64%. 5 derajat dari tabel juga didapat faktor koreksi sudut putar diperoleh 1,05 dengan cara diinterpolasi. Next. Nah, terus untuk mendapat produksi power shuffle-nya yaitu tinggal mengalihkan produksi shuffle dikali faktor koreksi dikali faktor koreksi keadaan medan dikali faktor koreksi manajemen, yaitu didapat 105,05 CU yard per jam atau 80,32 meter kubik per jam. Next. Ya, selanjutnya apa itu backhoe? Backhoe adalah alat berat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan penggalian yang letaknya di bawah kedudukan backhoe itu sendiri. Fungsi backhoe sama seperti dragline dan clamshell, namun backhoe dapat menggali dengan kedalaman yang jauh lebih teliti. Juga bisa digunakan sebagai alat pemuat. Fungsi backhoe umpan parit, penimbunan kembali, dan penanganan material. Alat berat ini biasanya digunakan pada konstruksi umum, penghancuran dan penggalian, pembuatan lanskap, pemecahan aspal, dan pengerasan jalan.
Eh, Sebenarnya sama pada backhoe juga terdapat jenisnya seperti power shovel, yaitu menurut kendalinya. Dibedakan menurut kendalinya. Yang pertama dengan kabel dan yang kedua dengan hidrolik. Selanjutnya cara kerja backhoe. Gerakan backhoe dalam beroperasi terdiri dari 4 gerakan. Yang pertama yaitu mengisi bucket, mengayun, membongkar beban, dan mengayun balik. 4 gerakan dasar tersebut menentukan lama waktu siklus. Tetapi waktu siklus ini juga tergantung dari ukuran backhoe. Backhoe yang kecil, waktu siklusnya akan lebih cepat dari backhoe yang besar. Dan tentu saja, menentukan kondisi kerja seperti penggalian tanah yang ulet atau penggalian parit. Pengoperasian backhoe umumnya untuk penggalian saluran terowongan atau basement. Backhoe beroda ban biasanya tidak digunakan untuk penggalian, tetapi lebih sering digunakan untuk pekerjaan umum lainnya. Backhoe digunakan pada pekerjaan penggalian di bawah permukaan, serta untuk penggalian material keras. Dengan menggunakan backhoe, maka akan didapatkan hasil galian yang rata. Pemilihan kapasitas bucket backhoe harus sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Umumnya serupa dengan wheel loader. Namun landasan yang digunakan oleh backhoe loader relatif kokoh, kering, dan rata. Backhoe loader biasanya dipergunakan untuk pengoperasian yang dituntut memobilisasi material yang tinggi agar tidak merusak material lain atau landasan kerja. Backhoe loader tidak memerlukan traksi yang tinggi. Di sini total sekitar 7.339 mm, lebar total 2.350 mm, tinggi total 3.689 mm, dan jarak antara roda 2.185 mm, terus ketinggian dari backhoe-nya 317 mm, dan ketinggian sampai atas yaitu 2.878 mm, dan lebar dari penahannya itu 3.238 mm. Selanjutnya komponen backhoe akan dibacakan oleh Holly. Keren. Komponen backhoe terdiri dari stick, next hand. Komponen backhoe terdiri dari backhoe-nya sendiri, stick, boom, dan bucket. Stick sering juga disebut arm atau dipper, sebelumnya dulu nih. Atau dipper. Pergerakannya diatur oleh stick silinder secara hidrolik. Kemudian bucket hoe merupakan alat gali pengoperasian backhoe. Produksi backhoe ditentukan oleh kinerja bucket hoe yang merupakan gerak simultan antara gerakan swing, boom, stick, dan bucket. Next. Next hand. Langsung ke produktivitas aja.
Nah, di sini ada untuk menghitung produktivitas backhoe, langsung aja ke contoh soal. Sebuah ekskavator model 215B 105 horsepower akan digunakan untuk menggali tanah dengan sudut ayun 60 derajat. Kedalaman galian 2 meter, efisiensi kerja dalam kondisi baik. Jenis tanah lempung keras. Hitung berapakah produktivitas kerja ekskavator per jam. Diketahui ukuran bucket 0,93 meter kubik, sudut ayun 60 derajat, kedalaman galian 2 meter, efisiensi kerja 0,83. Itu didapat dari tabel produktivitas backhoe ada di makalah. Kemudian tempat kerja tidak ada halangan, carry factor 0,8, lempung keras. Next. Untuk menghitung isi aktual bucket, ukuran bucket dikalikan dengan carry factor, didapatkan 0,74 meter kubik. Untuk waktu siklus itu didapatkan juga dari tabel. Dari data kedalaman galian 2 meter, sudut ayun 60 derajat, dan jenis tanah didapat waktu siklus, mengisi bucket 5,5 detik, mengayun bermuatan 4,5 detik, membuang muatan 1,5 detik, mengayun kosong 3,5 detik. Jadi total waktu siklusnya adalah 15 detik. Next. Jumlah siklus per jam 60 dikali 60 detik dibagi total waktu siklus sama dengan didapat 240 siklus per jam. Kemudian produksi kerja kasar PKK adalah isi aktual bucket dikali jumlah siklus per jam sama dengan 0,74 meter kubik dikali 240 siklus per jam sama dengan 178 meter kubik per jam. Lalu untuk produksi kerja aktual PKA sama dengan produksi kerja kasar dikali faktor efisiensi kerja sama dengan 178 meter kubik per jam dikali 0,83 sama dengan 148 meter kubik per jam. Dengan menggunakan ekskavator model 215B 105 horsepower dengan ukuran bucket 0,93 meter kubik, didapat waktu siklusnya adalah siklus per jamnya adalah 148 meter kubik per jam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, silakan kalau dari teman-temannya mau ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya?